Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, satu kesempatan yang luar biasa hari ini saya boleh bersama dengan Pastor Weliar Kauntu, legenda musik rohani Indonesia. Wah. Dan kebetulan pas bareng-bareng ada di Tanah Perjanjian di Israel, tepatnya di kota Yerusalem di Hotel Mamila. Ya. Nah Bang, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit? Boleh. Kita tahu nih ya Bang Wel ini kan dipakai Tuhan untuk menjadi bukan cuman sebagai hamba Tuhan, tapi juga sebagai komposer, pencipta lagu, dan banyak sumbangsihnya untuk musik rohani Indonesia. Nah Bang, boleh nggak ceritakan pengalaman pertama tuh sampai akhirnya bisa tahu bahwa ini talentanya bisa nyiptain lagu tuh gimana tuh Bang? Ya, saya memang dari kecil senang musik ya, senang nyanyi gitu. Tapi nggak pernah kebayang nulis lagu. Sampai ketika saya mahasiswa, saya juga mahasiswanya juga di ITB gitu ya, bukan sekolah musik. Nah, jadi pada waktu saya udah bertobat lahir baru ikut Tuhan, nah saya coba belajar bagaimana membangun hubungan. Saya senang kalau saya pulang kuliah, saya di kamar kos, saya nyanyi, saya pakai. Nah saya ingat satu kali saya lagi baca saat teduh tuh ada satu ayat yang kayak muncul keluar gitu dari Mazmur 73. Nah itu lagu pertama yang saya bermazmur, saya langsung tiba-tiba jadi kayak lagu gitu ya. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Itu ayat itu saya tiba-tiba nyanyiin. Terus langsung ih kok bagus, saya dengerin teman saya bilang ini lagu bagus nih. Nah saya nggak pernah kepikir bahwa saya akan menulis lagu ya sampai pada waktu itu. Nah kemudian sampai saya selesai kuliah, saya bekerja, saya terlibat dalam pelayanan pujian penyembahan. Saya mulai merasakan sesuatu panggilan yang khusus sampai akhirnya Tuhan panggil saya, kasih konfirmasi, saya meninggalkan pekerjaan, saya melayani Tuhan. Waktu itu satu ayat yang spesifik yang Tuhan kasih sebagai panggilan, calling buat saya itu dari Mazmur 104 ayat 33-34. Lalu kemudian waktu itu saya bermazmur nih dari ayat ini jadi lagu yang mungkin semua saudara cukup familiar nih, lagu inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ya ntar kita nyanyiin. Tapi lagu itu dimulai dengan ayat yang berkata begini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Jadi panggilan Tuhan, calling buat saya. Tuhan mau saya bernyanyi bagi Tuhan. Karena itu sampai hari ini saya masih mimpin pujian. Itu saya yang masih bicara nyanyi. kuat banget tuh di situ ya, ayat itu ya. Ayat itu langsung Tuhan bilang ini calling kamu. Callingnya, oke. Nah yang kedua ayat ini berkata, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Bermazmur itu yang seperti yang Tuhan kasih sama saya simple aja pokoknya ngikutin. Ada kata-kata, saya bermazmur dan itu tiba-tiba bagus jadi lagu. Nah dari bermazmur menjadi lagu, bermazmur jadi lagu. Nah itu saya lakukan selagi saya masih ada. Jadi sampai hari ini saya masih bermazmur bagi Tuhan. So saya mau katakan bukan sekedar karena saya mungkin Tuhan kasih talent itu, tapi saya tahu saya masih menulis lagu sampai hari ini karena calling, karena panggilan dari Tuhan. Panggilan itu. Oke. Bang, sebenarnya dari lagu-lagu yang diciptakan yang rilis, banyak gak sih sebetulnya yang gak rilis juga Bang? Banyak. Banyakan mana Bang? Yang rilis sama yang gak rilis? Lebih banyak yang gak rilis. Oh jujur lebih banyak yang gak rilis ya, sebetulnya. Tapi sebetulnya yang gak rilis itu boleh dibilang bukan jadi lagu utuh sometimes. Belum jadi lagu utuh. Jadi sometimes cuma chorus doang. Sometimes cuma 2-3 baris gitu. Saya dapet, saya nyanyi, cuma sepotong aja. Saya catat. Nah apalagi zaman sekarang nih. Zaman sekarang di handphone saya mungkin ada ratusan mazmur. Ratusan mazmur. Karena sering kali tuh bisa sehari atau dua hari sekali tiba-tiba ada satu melodi yang bagus sambil saya lagi bermazmur jalan langsung saya rekam dan kan sometimes saya buka lagi mazmur itu saya bisa olah lagi jadi satu lagu. Nah kalau boleh saya katakan yang nggak dipublish itu jauh lebih banyak. Bang sebenarnya kan untuk sekelas Bang Weller ini nyiptain ya ada chorusnya, bikin baitnya bisa dong Bang sebenarnya kalau mau dipaksakan. Bisa ya sebetulnya betul, dengan pengalaman dengan kenapa enggak? Kadang-kadang begitu sesuatu melodi itu tiba-tiba istilahnya tuh langsung nyantel gitu melodinya. Nah melodi itu biasanya
tiba-tiba terngiang lagi. Saya tahu ini sesuatu yang khusus Roh Kudus tuh kasih. Nah itu biasanya yang saya serius kemudian sempurnakan. Oke. Jadi biasanya lagu itu mulai dari Mazmur. Contohnya lagu tadi, ya itu sebenarnya lagu itu mulainya saya dapatnya dari inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Khususnya bagian ini yang pertama nih. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagu itu jadi cuman itu doang saya nyanyiin berminggu-minggu berbulan. Tiba-tiba kenapa nggak saya depannya saya bikin. Lalu setelah mungkin beberapa minggu gitu saya buka lagi ayatnya. Ternyata ini kalimat kuncinya. Di situ saya baru ngeh ini Tuhan ngomong, baru jadi yang depannya. Ya Tuhanku, aku hendak. Nah jadi kayak gitu biasanya saya cuma dapat satu bagian tuh untuk waktu yang cukup lama kadang-kadang. Sampai saat itu terngiang, saya ulang lagi. Akhirnya baru saya sempurnakan menjadi sebuah lagu. Kira-kira gitu sih prosesnya. Nah Bang, nih kan hari-hari ini banyak nih lagu-lagu rohani. Tetapi kalau kita bandingkan dengan lagu rohani zaman-zaman Bang Weliar awal-awal, Pak Niko, itu kan istilahnya lagu-lagunya lebih everlast, lebih abadi begitu ya. Sampai sekarang pun dinyanyikan oleh usia berapapun ini masih asik gitu ya. Aransemennya diganti, dia bisa modern gitu ya, asik gitu ya. Nah, kenapa justru kalau kita lihat hari-hari ini, saya perhatikan banyak lagu yang diciptakan, bagus melodinya, bagus kata-katanya, tapi nggak bisa everlast gitu. Kenapa Bang? Kalau bagi saya kunci untuk everlast itu yang pertama adalah sesuatu yang memang Tuhan yang taruh. Gitu. Harus Tuhan yang taruh. Bukan memang bukan kita pengen-pengen, tapi ada suatu maksud Tuhan buat umat Tuhan. Nah, kita itu makanya harus jadi channelnya Tuhan. Punya hubungan sehingga kapanpun Tuhan mau pakai, mau taruh itu kita tuh ready. Nah, yang pertama itu pastikan bahwa memang itu bukan karena memang kita pengen bikin lagu, tapi itu memang dari Tuhan. Pengalaman saya lihat lagu-lagu yang saya tulis karena memang itu lahir dari hubungan sama Tuhan. Itu lagu-lagu itu everlasting. Tapi sedikit sekali pernah ada lagu yang saya pengen bikin lagu lihat ini, lalu saya ambil gitar, saya coba bikin gitu, jadi lagu tapi nggak punya dampak banyak gitu. Apa tuh Bang, pernah tuh inget nggak yang mana lagunya? Saya lupa dia ada banyak lagu-lagu yang karena misalnya mau memenuhi album rekaman gitu. Misalnya ini album ini kayaknya kurang lagu kayak gini, yuk kita bikin gitu. Nah saya kalau suruh nginget sekarang malah lupa. Tapi berasa juga ya, berasa bahwa ini lagu memang ya saya pengen gitu. Gak pancing gitu ya, kayaknya gak nge-punch gitu. Betul. Tapi ada lagu-lagu yang kita nggak pernah kepikir menulis lagu itu tiba-tiba dapat aja bermazmur. Contoh, melodinya atau katanya, kata-katanya, teksnya. Kata-katanya dan idenya itu loh. Yang nggak pernah kepikir. Contoh ya, saya lagi nyetir mobil, tiba-tiba kok kayak ngebayang kayak musik rock and roll. Waktu ngebayang musik rock and roll, kan biasa tuh ya. Tiba-tiba kok ada kata-kata Tuhan Yesus baik. Saya lagi nyetir nih, tiba-tiba saya bermazmur. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Saya nggak pernah kepikir bahwa lagu Tuhan Yesus baik itu bisa punya dampak buat banyak orang begitu luas. Kayak satu itu dari Tuhan. Contoh lagi, saya lagi di pesawat nih, lagi mau landing di dekat lagi mau ke arah Singapura nih, dari Europe pesawatnya. Nah, saya biasanya kalau udah pagi-pagi gitu bangun, saya buka Alkitab, saya saat teduh, saya baca Alkitab sedikit. Tiba-tiba ada satu ayat dari kitab Mazmur yang nyantel tiba-tiba kalimatnya. Ya, berfirmanlah Tuhan dan disembuhkannya mereka. Gitu. Tiba-tiba ayat itu nyambung. Saya nggak pada alat musik, cuman di pesawat tiba-tiba melodi itu ngalir di benak. Langsung ngalir saya gitu aja. Saya langsung ngalir tiba-tiba. Kau berfirman dan sembuhkanku,
Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang, cuma sepotong itu kemudian jadi chorus. Nah itu di atas pesawat saya berulang-ulang saya rasakan ini Tuhan mau buat healing nih. Wow. Tuhan buat kesembuhan. Tapi hanya dengan seperti itu, udah lagu itu akhirnya saya rekam di pakai voice note. Enggak, waktu itu belum pakai. Oh, belum ada zamannya voice note ya. gini ya. Jadi saya langsung tulis di halaman menunya di pesawat gitu. Biasanya kan ada lembaran menu, saya ada bolpen, saya tulis gitu, saya simpan. Tiba-tiba sampai di Jakarta, kemudian satu teman dia produser, dia bilang, Bang Weliar ada lagu nggak? Kita mau bikin rekaman ini, sekalian minta Bang Weliar nyanyi. Saya bilang ada sih lagu tapi belum jadi. Kamu doain ya. Ya udah janjian rekaman. Saudara tahu lagu itu baitnya jadi di tempat parkir. Mau rekaman. Wow. Jadi di tempat parkir mau rekaman baru tiba-tiba dapat apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Jadi sesuatu yang Tuhan tuh taruh seketika, nggak sampai 5 menit di tempat parkir Tuhan kasih baitnya. Jadi referennya dikasih di pesawat, baitnya dikasih itu langsung saya masuk ke studio. Saya bilang ini lagu baru Tuhan kasih. Saya nggak pernah terpikir bahwa lagu itu bisa punya dampak kuat sampai hari. Jadi sesuatu yang pertama kuncinya rahasia sesuatu dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti itu. Mungkin ada teman-teman yang bilang, waduh saya mau taunya dari Tuhan atau apa. Pasti ada tandanya. Yang contoh-contohnya kayak saya bilang tadi, nggak pernah kepikir. Ya even nulis lagunya nggak pakai alat musik. Gitu, kita lagi di tempat parkir, lagi di pesawat gitu kan. Nah kemudian yang kedua, unsur kedua adalah simplicity. Kesederhanaan. Artinya semua jemaat mudah mengikuti, melodinya mudah diikuti. Nah kalau pada sisi ini kita perlu belajar kayak lagu-lagu gembala kita Pak Niko, lagu-lagunya Pak David almarhum itu very simple karena lahir daripada hati yang simple. Nah ini sorry bukan saya mau apa ya, tapi sometimes rekan-rekan muda yang punya basic mungkin sebelumnya masih main musik sekuler, sometimes kita tuh melodinya complicated. Seringkali kita kayaknya melodi tuh musik ini. Coba kita mulai turunkan complicated kita, make it simple. Make it simple. Contoh, bless the na 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 na. Simple. Tapi kita kadang-kadang maunya yang complicated. Akhirnya nggak jadi malah, nggak bisa diikuti orang. Nah, jadi konsep simplicity ini sangat penting. Oke, simplicity. Nah, yang ketiga adalah message, firman. Pesannya kuat. Ada kata-kata kuat yang membuat orang tuh pengen nyanyiin itu, membuat orang tuh pengen mengucapkan itu. Ketika Pak Niko khotbah, mulut kita harus penuh dengan puji-pujian. Rasanya nggak ada pilihan lain. Akhirnya nyanyi, mulutku penuh dengan pujian. Karena memang nggak ada lagu lain yang berisi kata-kata kalimat firman yang kunci itu. Nah, contoh-contoh itu kayak misalnya kalimat misalnya waktu kita mau berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan atau nggak ada lagi. Akhirnya kalimat itu jadi menyenangkanmu. Nah, itu kata-kata kunci itu kita mesti dapat sekali lagi. Kita dapat karena hubungan dengan Tuhan. Pesan dari Tuhan, message yang kuat dari Tuhan dengan melodi yang simple itu akan jadi lagu yang everlasting. Wow. Ini kuncinya teman-teman ya, Bapak Ibu Saudara semua juga mungkin yang mendengarkan. Jadi sebenarnya ciptakan lagu itu juga harus menjadi sebuah calling ya kalau gitu ya. Iya, betul. Kalau nggak cuma jadi pengen-pengen aja, bisa jadi lagu, tapi belum tentu berdampak. Wow. Ini hari ini kita belajar banyak banget nih dari Bang Weliar. Dan satu pertanyaan terakhir nih Bang dari saya. Bang Weliar sekarang udah sibuk banget, udah jadi hamba Tuhan juga, udah jadi gembala juga. Gimana sih jaga supaya passion untuk bermazmur, the first calling itu ya sebagai pencipta lagu tadi kan, sebagai pemazmur, pemuji dan penyembah. Ini gimana sih supaya tetap ada itu passion sampai udah berapa tahun nih Bang? Mulai dari lagu, panggilan itu. Dari panggilan lagu pertama itu tadi. Berarti sudah sekitar 32 tahun. Oke, 32 tahun. Ya. Gimana nih jaga passionnya sampai hari ini masih nyiptain lagu? Jadi kunci utama adalah hubungan dengan Tuhan. Karena tadi saya katakan lagu-lagu yang powerful, everlasting itu lahir dari hubungan sama Tuhan. Bukan karena pengen-pengen kita bikin satu lagu yang unik apa segala macam, enggak. Jadi yang dijaga adalah hubungan dengan Tuhan. Sampai hari ini saya nggak pernah berpikir untuk
aduh hari ini mau bikin lagu, hari ini enggak pernah. Saya cuma mau membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan itu saya bangun dari waktu ke waktu. Kalau saya ada buat sesuatu yang salah aja, saya langsung rasa ada yang gak enak. Saya cepat-cepat beresin dengan Tuhan. Jaga hubungan sama Tuhan. Nah, begitu kita bangun hubungan sama Tuhan, jadi anytime kita jadi channelnya Tuhan tuh. Nah, sebagai cara atau bentuk hubungan kita dengan Tuhan itu adalah lewat worship kalau buat saya. Jadi anytime kalau saya mau nyatakan kasih sama Tuhan, lagi duduk gini nih di ruang tunggu, di mana tadi saya cerita, itu pasti nanti saya bermazmur. Ya, dimanapun ya. Ada satu lagu yang lahirnya mungkin banyak saudara nggak pernah membayangkan lagu itu lahirnya di depan supermarket gitu. Depan supermarket. Oh, istri saya lagi masuk supermarket sama teman-teman saya, pikir mau di luar, mau masuk ke dalam atau keluar. Saya dari tadi tuh ada melodi yang di benak saya terus, jadi saya nggak jadi masuk, saya cuma di depan. Sambil di depan supermarket saya mulai tiba-tiba saya bermazmur. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Mungkin saudara pikir, waduh Pak, benar tuh bikinnya? Iya. Jadi kalau kita bangun hubungan sama Tuhan anytime dimanapun kita ada, kita tuh selalu mau nyenangkan Tuhan. Mazmur tuh ngalir. Nah, jadi sampai hari ini saya kalau dapat mazmur, maka saya akan selalu ambil handphone saya langsung rekam, saya bermazmur. Sometimes di menara doa, saya lagi nyembah bermazmur, ini ada melodinya kok bagus nih. Ada kata-kata Tuhan taruh, saya rekam, saya simpen. Jadi di handphone saya ini ada banyak banget, ratusan ya mazmur. Jadi saudara, kalau kita jaga hubungan dengan Tuhan, calling itu akan terjadi. Terus, ya. Tuhan yang bekerja gitu, nggak akan stop. Ngalir terus gitu. Ngalir terus. Wow. Jadi bagi saya rahasianya sih bukan pada kita, tapi rahasianya pada hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan. Wow. Berkat luar biasa banget. Haleluya. Saudara, hari ini bisa benar-benar ngobrol dalam, deep banget tentang bukan cuman gimana secara teknis nyiptain lagu, tapi ini bicara soal esensinya nih. Jadi kalau memang gak dapet esensinya, bisa nyiptain lagu, tapi belum tentu bisa jadi dampak gitu ya. Dan kita berharap yang dengerin ini, khususnya para pencipta lagu nih ya, bukan cuma nyiptain lagu karena pengen, tapi betul-betul Tuhan taruh, Tuhan kasih, dan Tuhan bicara kuat tadi. Amin. Ya. Ada satu pesan yang kuat, dan kita berdoa teman-teman ini, Bapak Ibu Saudara semua ini bisa menciptakan lagu-lagu yang betul-betul berdampak dan abadi. Amin. Buat Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Wow, thank you banget Bang Beliar buat waktunya. Yes. Thank you semua for watching this episode. Thank you banget, dan kita berharap ada waktu-waktu lain nanti bisa ngobrol lagi sama Bang Beliar. Thank you Bang. Thank you. God bless. God bless. Amen. See you. Bye-bye.